Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu? Sehat? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ibu mohon izin waktunya pada hari ini saya mau wawancara Ibu terkait Ibu sebagai pimpinan tentunya pernah bahkan sering menangani kasus-kasus yang terjadi ya Bu ya di sekolah atau di tataran kebijakan Ibu sendiri. Ibu mau bertanya Ibu ya untuk pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Bagaimana mengidentifikasinya? Ya. Ya, mungkin kalau Bunda lebih ke pertama melihat dari yang terjadi, mungkin ini karena ada efek seperti ini gitu ya. Ada efek seperti ini. Nanti ada penelusuran dengan cara mengajak berbicara orang yang dianggap ada kasus tersebut. Nah, apakah ini termasuk rujukan moral atau dilema etika? Tentu dari efeknya dulu nih, dari efeknya dulu dilihat gitu. Ternyata ini mah dua-duanya memang benar, tetapi harus bagaimana penanganannya mungkin gitu, atau bagaimana saya mengidentifikasi oh iya mah gitu. Otomatis kan dari efeknya dulu, apakah ini membawa satu kemaslahatan atau kebaikan, atau memang ada hal yang kenapa nih efeknya seperti ini mah kurang baik nih. Paling penelusurannya kan seperti itu, untuk mengidentifikasinya melalui penelusuran dari efek itu sendiri. Kemudian kita mengajak bicara terhadap orang yang terlibat di kasus tersebut. Barangkali ya, Mengajak langsung bicara Bunda ya pada orang tersebut untuk menelusuri dan melihat efek yang terjadi apakah baik atau tentunya kurang baik. Nah, hari Bunda selama ini bagaimana Bunda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bunda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang saling berbenturan, tetapi kepentingan tersebut sama-sama benar gitu dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tentunya kalau ada dua pilihan, tentu harus ada salah satu yang dipilih, tentu yang lebih diprioritaskan. Mana yang harus diambil sebagai keputusan sementara, yang ini benar, tetapi tetap harus diambil keputusan yang mana nih yang harus diambil? Tentu keputusan yang maslahatnya, kebaikannya lebih universal, lebih umum, dan lebih urgent. Urgensinya diperhitungkan juga, ya, mungkin itu. Jadi yang Bunda prioritaskan itu lebih ke kemaslahatannya dari keputusan tersebut, kebaikannya, dan lebih universal, serta urgensinya mana yang lebih tinggi ya. Dan tentu dikaitkan juga dengan peraturan yang berlaku. Walaupun ini udah di luar aturan, ya nggak mungkin diambil. Dikaitkan juga dengan aturan yang berlaku. Bunda selanjutnya yang Bunda ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Mungkin Bunda boleh mengambil satu contoh kasus mungkin. Nah, di kasus tersebut misalnya seperti apa penyelesaian atau prosedur yang biasa Bunda lakukan? Pertama-tama tentu mengundang dulu orang yang terlibat kasus tersebut. Kemudian diajak berbicara untuk beliau itu menyampaikan latar belakangnya, kenapa sampai ada di kasus tersebut. Nah, salah satu contoh seperti ini. Ketika ada guru
yang mungkin bisa pulang lebih cepat, jadi tidak seperti yang lain. Nah, kenapa seperti itu? Maka orang yang diajak berbicara itu ditanya, ini kenapa? Nah, ditemukanlah jawaban bahwa dia itu punya keluarga yang domisilinya jauh di luar kota. Otomatis kan membutuhkan waktu yang lebih lama di perjalanannya. Maka bukan berarti dia itu mengabaikan tugas, tetapi ada prioritas juga yang harus dia segerakan, yaitu keluarga. Nah, jadi prosedurnya seperti apa? Yaitu, loh, kenapa orang ini seperti ini? Kenapa di saat orang lain masih ada, dia sudah tidak ada? Gitu. Ya kadang-kadang mungkin ketika dia harus pulang, ibu sedang tidak ada di tempat, apakah sedang sholat mungkin, atau sedang di belakang dan lain sebagainya, dia tidak sempat izin. Nah, kan ditanya kenapa gitu. Nah, di lain waktu diadakan pertemuan, diajak ngobrol, ternyata saya memang memburu waktu untuk segera pulang ke daerahnya, ke tempat tinggal keluarganya, karena jaraknya sangat jauh, itu membutuhkan waktu yang panjang. Seperti itu, jadi lebih ke mengutamakan komunikasi. Berarti Bunda kalau boleh dianalisis itu kasus dilema etika ya Bunda ya. Jadi adalah benar guru tersebut tetap mengajar Bunda ya, tidak meninggalkan tugasnya, hanya jam kerjanya saja yang berkurang, tetapi benar juga bahwa dia memiliki keluarga yang harus diprioritaskan ya. Jadi itu ada kalau saya analisis sih, kalau di modul itu kebenaran versus kesetiaan katanya Bunda itu bisa jadi yang tapi ini sebetulnya kan real, betul-betul terjadi gitu ya. Dan ini mungkin bukan hanya sekedar di sekolah kita, mungkin di sekolah lain juga ada banyak. Nanti prosedurnya mungkin Bunda mengundang dulu, berkomunikasi dengan efektif dengan orang tersebut yang terlibat kasus, diajak berbicara, ditanya latar belakangnya apa, lalu kelanjutannya Bunda solusinya gimana? Jadi Bunda memahami aja gitu kepada tersebut. Pertama, memang kita harus memahami kondisi itu. Yang kedua, ya diberikan arahan juga, jangan sampai ada hal-hal yang bisa merugikan pihak lain. Ya misalnya di komunitasnya ada kegiatan tapi dia tidak bisa hadir karena ini di luar jam pelajaran ya. Nah, karena dia harus segera menemui keluarganya gitu. Dengan perjalanan yang begitu jauh, kalau misalnya terlalu sore nanti datang ke tempat tinggalnya jadi lebih malam. Sedangkan besok harus kembali lagi. Bisa seperti itu. Jadi intinya udah diajak ngobrol, diberikan arahan sama Bunda, dan yang pasti jangan sampai apa yang dilakukan merugikan pihak lain ya Bunda ya. Selanjutnya Bunda, hal-hal apa saja yang selama ini Bunda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi apa yang Bunda efektifnya itu seperti apa gitu agar tidak berkepanjangan mungkin kasusnya gitu ya, cara yang prosedur yang sudah Bunda lakukan mana yang paling efektif gitu menurut pengalaman Bunda? Kalau menurut Bunda ya prosedur itu ya tadi berbicara empat mata, berkomunikasi dengan luas-luasnya, sedekat-dekatnya, kita saling memahami. Saya memahami bagaimana orang yang terlibat kasus itu dan orang yang berada di kasus itu pun memahami bahwa dia juga punya aturan-aturan yang harus dipenuhi. Jadi intinya komunikasi lah, komunikasi yang baik. Mungkin kalau misalnya disimpulkan Bunda itu sudah melaksanakan hal yang berpikir berbasis peraturan gitu. Jadi kan aturannya seperti ini gitu harusnya gitu ya Bunda. Ya, tetapi walaupun itu aturan, suatu saat mungkin saja aturan itu jadi sedikit tergeser ya, karena ada hal-hal yang lebih penting gitu,
bisa terjadi. Baik Bunda, tadi berbicara efektivitasnya dalam pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya nih, hal apa saja yang selama ini pernah Bunda alami yang merupakan tantangan ketika Bunda sudah memutuskan suatu hal dalam dilema etika yang Bunda alami, tetapi memiliki tantangan. Nah, ada tantangan apa saja yang Bunda hadapi gitu dalam mengambil keputusan? Ya, yang hal-hal yang barusan pun bisa jadi tantangan di akhirnya gitu, karena tidak semua orang mudah menerima apa yang menjadi keputusan kami gitu ya sebagai pimpinan. Itu kan jadi dilema juga. Kalau dibiarkan dia dalam kondisi yang tidak baik, tapi kalaupun tidak dilakukan memang dia dalam kondisi tidak baik. Kalau dilakukan ya otomatislah yang namanya orang mendapatkan teguran misalnya atau peringatan atau diajak berkomunikasi yang akhirnya bertentangan dengan keinginan dia, ya jadi dilema juga. Tapi tetap kita harus punya keputusan yang harus diambil yang terbaik untuk lembaga kita. Jadi mungkin tantangannya ya dari pihak guru tersebut mungkin Bunda yang terkadang beberapa penerimaannya itu nggak semua menerima keputusan sepenuhnya gitu, tapi Bunda harus tetap memutuskan karena demi kepentingan yang terbaik untuk di instansi kita ya Bunda ya. Oke, nah, baik, selanjutnya Bunda, apakah Bunda memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bunda langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan ini? Jadi ada sebuah ya seperti itu Bunda, jadwal bentuk prosedur yang Bunda jalankan. Ya, sebetulnya kalau tata kelola atau penjadwalan itu tidak juga gitu, karena kan kasus itu tidak terjadwal datangnya, bisa terjadi kapan saja, jadi temporer aja sesuai dengan kasus itu ditemukan gitu. Kasus itu ada ditemukan, kemudian kita memikirkan dulu nih caranya seperti apa, kapan kita bisa bertemu, kita tetap janjian dulu, tapi tidak ada jadwal bahwa penyelesaian kasus setiap hari apa gitu, tidak. Tapi Bunda juga kan sudah kayak pertemuan koordinator kelas, Bunda itu kan sebagai penelusuran kasus-kasus yang terjadi. Salah satunya. Jadi kadang sudah tentu kan Bunda ya sebulan sekali gitu ya kita di antaranya, tapi itu yang memang secara kelompok mungkin, tapi banyak juga sih kasus-kasus yang secara pribadi gitu. Hari ini saja kita sudah ngobrol menangani 2 kasus gitu dari pagi, sampai barusan Bu Yapi kesini tuh kasus sebetulnya yang ya bisa dikatakan sebagai yang satu dilema etika, yang satunya lagi memang berbujukan moral gitu, karena ya berseberangan teh gitu. Alhamdulillah sih setiap hari dapat Bunda. Jadi tidak bisa mengatakan harus dijadwal gitu. Bisa sehari 1, sehari 2. Iya. Baik Bunda ya, selanjutnya adakah seseorang mungkin Bunda ya atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bunda dalam mengambil mengambil keputusan dalam kasus dilema etika? Jadi sekali lagi, adakah seseorang yang membantu Bunda, menurut Bunda gitu ya? Atau ada faktor-faktor apa yang mempermudah Bunda dalam mengambil keputusan? Tentunya karena ini kita berada di suatu lembaga yang memang kita harus punya partner juga untuk mengambil keputusan, memang ada. Jadi setiap ada kasus, ya memang ada yang bisa ditangani sendiri karena sangat memahami. Tapi ada juga yang memerlukan bantuan yang lain, karena memang di prosedur itu memang harus ada orang yang terlibat gitu. Ada. Misalnya gimana Bunda kalau orang yang lain?
orang lain ya bisa saja, misalnya ini ada pernah penyelesaian kasus yang sedikit lebih lebar gitu ya, sampai urusannya dengan dinas pendidikan misalnya. Nah, otomatis kan dari dinas pendidikan itu meminta bukti bahwa telah melaksanakan penyelesaian. Di situ harus dibuatkan berita acara, harus ada saksi. Otomatis kan nggak mungkin sekarang yang menyelesaikan kasus adalah Bunda, kemudian yang jadi saksi Bunda, yang jadi penulis Bunda, enggak. Jadi kita ada orang lain yang terlibat untuk menyelesaikan, bahkan nih sebaiknya gimana, jadi kita diskusi gitu. Seperti mungkin ke Wakasek kurikulum. Bisa jadi gitu. Jadi bukan Wakasek, namanya PKS kurikulum. Kita kalau ya lebih ke situ, karena yang pertama bukan karena PKS kurikulumnya, tetapi beliau lebih senior di sini, lebih memahami kondisi di sini dibanding dengan kepala sekolahnya sendiri. Otomatis kan perlu masukan gitu. Kalau ada kasus memang orang ini seperti apa, bagaimana karakternya, kira-kira kalau ditangani seperti ini apa nih yang terjadi, kan bisa seperti itu. Ya, jadi Bunda untuk seseorang yang membantu, kalau misalnya memang Bunda sudah biasa menangani kasus tersebut ditangani sendiri, tapi kalau misalnya membutuhkan partner bisa ke ibu PKS kurikulum, ke kesiswaan juga, atau guru senior yang lebih mengetahui keadaan sekolah. Disesuaikan. Ya, baik Bunda, alhamdulillah ya kita sudah wawancara nih dari nomor 1 sampai nomor 7. Nah, dari semua hal yang tadi telah Bunda sampaikan, kira-kira pembelajaran apa sih yang dapat Bunda petik dari pengalaman Bunda selama ini dari awal menjadi kepala sekolah dalam mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran ya. Jadi mungkin pembelajaran secara pribadi gitu ya. Kita harus lebih terbuka dalam pikiran, tidak bersikap subjektif, sabar, harus memelihara kesabaran, meningkatkan kesabaran, bisa memahami karakter orang. Itu pembelajaran yang memang tidak mudah sih sebetulnya. Ini bisa didapatkan karena pengalaman. Mungkin dari awal mungkin penanganannya tidak seperti ini gitu. Di situ bisa campur emosi dan lain sebagainya. Tetapi setelah ya seiring waktu, umur, pengalaman bisa lebih baik mungkin. Masya Allah Bunda ya, mudah-mudahan Bunda selalu diberikan kesehatan Bunda ya. Terima kasih atas wawancara hari ini. Semoga saya bisa menjadikan Bunda selalu teladan ya Bunda ya dalam mengambil keputusan baik itu terkait kasus-kasus yang ada di sekolah. Karena kalau saya juga kan Bunda kasusnya yang ada di kelas, berarti kan gimana saya menyelesaikan kasus-kasus yang ada di kelas gitu. Ya, baik, terima kasih Bunda atas waktunya hari ini. Maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Ibu sehat? Alhamdulillah. Ibu, mohon izin sebentar, apakah Ibu bisa meluangkan waktu untuk kita ngobrol sedikit, Ibu? Ya, Ya, saya Ibu, jadi hari ini mau wawancara kepada Ibu mengenai langkah Ibu sebagai seorang kepala sekolah untuk mengambil keputusan dalam kesehatan Ibu. Ya, Bu, jadi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mungkin ya Bu ya, dan insya Allah nanti saya catat untuk bahan saya belajar mungkin Bu ya, karena juga saya mungkin Ibu menghadapi kasusnya di sekolah, kalau saya di kelas mungkin Bu ya. Ya, betul. Ya. Baik Ibu, kita mulai ya Bu ya. Baik. Pertanyaan yang pertama, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral?
untuk honorer di sini yang mana mereka berpikir tidak artinya tidak full kan, karena memang tidak mengatur. Hanya di sini saya menekankan kepada guru honorer untuk tetap absen, untuk tetap hadir sesuai dengan jadwalnya. Nah, ada satu guru honorer yang jarang masuk pada hari Sabtu, terus jarang juga untuk masuk ke kelas. Itulah sikap saya selama ini. Pertama yaitu ini laporan dari guru-guru. Saya laporan guru, saya kan mengidentifikasi dulu ya, mengidentifikasi dulu, tidak langsung memutuskan gitu. Mengidentifikasi dulu permasalahannya ke beberapa guru yang beliau tempatkan pengajaran di kelasnya. Setelah itu kalau ada sama ada pemanggilan kepada guru tersebut. Pemanggilan itu tidak dengan guru yang lain, tapi pribadi, individual. Empat mata itu ya. Setelah itu saya juga tidak menanyakan langsung, tapi menanyakan kembali itu dengan sistem coaching ya. Dengan sistem coaching kepada guru tersebut, permasalahannya itu apa, sampai jarang masuk kelas, terus tidak ada informasi pun ke guru kelasnya. Terus setiap hari Sabtu beliau itu kenapa tidak selalu hadir. Nah, setelah kita bisa data-data dia ya, mengidentifikasi permasalahan itu apa saja, bisa tidak terlihat. Oh, setelah itu maka saya kembali lagi bagaimanakah, apakah bisa beliau itu bisa melakukan kegiatannya, bisa melakukan masuk ke sekolahnya, mengajarnya sesuai dengan jadwal. Alhamdulillah akhirnya setelah ada komunikasi dengan beliau pun bisa sesuai dengan hadis dan jadwal gitu. Jadi kita juga tidak memikir ya pemahaman, karena satu jarak jauh, kedua dia juga mempunyai anak balita, jadi tidak bisa memikir karena tidak ada yang masuk. Yang maksudnya lagi ada kegiatan lain. Kalau setiap hari Sabtu. Nah, disinilah saya juga memberikan keringanan ya, tidak ini, yaitu yang penting hadir sesuai dengannya. Kalau misalkan ada keperluan yang lain, silakan berkomunikasi dengan rekan kerjanya. Seperti itu. Jadi barulah kami memberikan keputusan itu tidak semena-mena harus tegas ya, tapi harus melihat dulu. Nah, inilah yang disebutkan di dilema ITK ini ketika ini. Jadi ini benar, kita harus bagaimana ini gitu posisikannya. Jadi ya dia sanggup untuk melaksanakan hadir terus akan berubah gitu ya, perbaikan ke depannya ya kita lihat aja ke depan. Jadi juga semua dimonitor juga sama kita gitu, sama kepala sekolah. Jadi dievaluasi juga mungkin ya secara berkala. Baik Ibu, jadi selama ini kalau Ibu menghadapi suatu kasus berarti Ibu mengidentifikasi terlebih dahulu ya Bu ya. Setelah itu Ibu melakukan pemanggilan secara empat mata dan Ibu juga melakukan coaching ya kepada guru binaan Ibu. Setelah itu seperti menyepakati sesuatu hal, setelah itu barulah melakukan komunikasi yang efektif juga mungkin Bu ya. Baik Ibu ya, selanjutnya selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama seperti tadi ada kasus-kasus yang ada dua kepentingan sama-sama benar gitu Bu ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Mungkin tadi Ibu sudah menjelaskan sedikit dengan langkah coaching. Nah, boleh mungkin Ibu lebih diterangkan lagi nih bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan tersebut. Yang pertama kita juga kan tidak sepihak ya, tidak kepada guru yang bersangkutan yang mungkin ada masalah, tapi guru yang berdampaknya
itu berupa kelasnya. Melihat dampaknya. Iya, dampak itu dampak ke siswanya, ke gurunya. Kalau tahu ya tidak masuk otomatis kan kelas kosong. Nah, juga ke gurunya gitu, karena harus minimal gitu. Ke siswanya juga dan juga sama gitu. Tidak ada pembelajaran yang tidak bisa dia ambil pas hari itu. Nah, juga yang pertama ya memberikan apa ya, komunikasi juga kepada guru-guru yang lain ya. Jadi guru tersebut itu ada hal-hal yang tidak bisa kita maklumi lah intinya, masuk maklumi dari guru tersebut, tetapi kedepannya juga guru tersebut itu akan memperbaiki dan akan juga mengganti pembelajarannya yang tidak sama. Jadi ada suatu kesepakatan juga. Intinya ibu tidak sepihak ya, melihat dulu dampaknya kepada siswa seperti apa, kepada guru yang lain seperti apa, juga komunikasi kepada guru lain gitu ya, agar menyepakati suatu keputusan gitu ya. Jadi deal-dealan mungkin gitu ya, menyepakati gitu menyepakati ya. lah. Intinya sih kita itu kalau suatu mengambil keputusan itu tidak bisa sendiri, karena yang kita hadapi bukan kelas kita satu ruangan kelas, tapi banyak. Kalau ke kelas kan banyak ya, beda ya. Kalau guru hanya satu kelas, kualitasnya itu 28 orang siswa, tapi kalau kepala sekolah seluruh siswa, seluruh guru gitu. Programnya iya, tanggung jawabnya. Jadi tidak bisa menjadi sekitar pihak, dan juga harus bisa menerima atau masukan-masukan dari guru yang lain gitu. Dari orang tua juga masukan juga itu perlu, karena hal tersebut tuh kalau berdampak kepada siswa otomatis berdampak kepada orang tua gitu. Siswa tuh suka apa, ngadu ke orang tua, nah orang tua berdampak kepada sekolah juga. Makanya kita juga harus bisa baik-baik berkomunikasi dengan sekolah, orang tua juga, dengan guru-guru yang lain, dengan siswa pun harus kita bisa berkomunikasi gitu. Ibu sudah menjawab juga ya pertanyaan nomor 3, langkah-langkah atau prosedurnya seperti apa gitu ya. Pertama mungkin yang bersangkutan dipanggil, lalu berkomunikasi dengan beliau, komunikasi dengan guru lain, terus berkomunikasi juga dengan orang tua ya, dan mengambil keputusannya kita sendiri gitu ya. Jadi didiskusikan dengan pihak-pihak yang ada di sekolah. Ibu, sekarang kita lanjut ke nomor 4 mungkin Bu ya, karena nomor 2, nomor 3 tadi sudah dijawab secara bersamaan. Yang nomor 4, nah di antara pengambilan keputusan yang pernah Ibu ambil, nah hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif gitu Bu dalam mengambil keputusan? Kan terkadang Ibu sudah mengambil keputusan tapi ternyata masih belum bisa menyelesaikan suatu kasus gitu ya. Nah menurut Ibu hal-hal apa saja yang selama ini dianggap oleh Ibu efektif dalam mengambil suatu keputusan? Ya, ini bukan masalah guru ya contohnya ya, masalah siswa. Ya. Mahasiswa yang bully atau membuat dengan kayak gitu. Ini saya pernah mengalami di sekolah sini. Anaknya sudah keluar tahun kemarin kelas 6, terus yang ada 2 orang yang hanya kelas 5. Ini juga suatu dilema karena ini menyangkut kepada siswa yang lain, orang tua juga. Di sisi pihak yang lain banyak yang menyebutkan siswa itu pindah karena membuat masalahnya betul-betul masalah gitu besar buat bagi mereka. Tapi bagi saya itu hal kecil, karena anak yang namanya anak bisa diubah, bisa perbaikan gitu, diarahkan gitu yang lebih baik, jangan sampai asal pindah. Makanya kita juga ada kesepakatan juga dengan siswanya, dengan orang tuanya, dengan adanya yang pertama itu pemanggilan itu harus ada suatu masalah dulu kan, masalahnya tujuannya apa kan. Nah, fakta-faktanya yang sudah ada itu, masalah yang sudah ada itu untuk kita itu kita memberikan keputusan. Juga keputusan itu tidak satu langsung gitu kan, tapi dia dengan diberikan
belajar sendiri di rumah. Iya. Oh iya. Jadi bukan sistem sekolah ya sebutnya ya di sini. Iya. Jadi belajar sendiri. Iya, iya, iya. Belajar sendiri di rumah. Jadi 2 orang itu belajar sendiri di rumah, tidak di sekolah. Selama itu mereka supaya mereka itu berpikir, anak-anaknya berpikir, anaknya berpikir. Jadi bahwa sekolah itu bukan hal yang sekolah yang itu tempat yang semua dia itu belajar betul mengikuti kesepakatan yang ada di sekolah, aturan yang disepakati itu ada di sekolah harus dipatuhi. Disitulah mereka makanya setelah kalau ada sesuatu hal yang ada masalah lagi, saya akan memberikan keputusan yang lebih lebih berat lagi gitu ya. Tapi akhirnya dengan adanya pembedaan pembelajaran antara siswa yang dengan yang lainnya, jadi matematik setelah masuk ada yang namanya siswa ya kalau dari lingkungan masyarakat lingkungan beliau di luar sekolah itu berbeda gitu kan ya, lebih berpengaruh lebih besar. Nah, makanya sekolah itu dia tidak bisa langsung berubah. Makanya saya pikir gini, kita berunding juga dengan guru-guru yang lain bagaimana supaya tidak dipilih ke sekolah lain, tapi dipemindahan kelas. Pemindahan kelas. Jadi kelasnya dibawa ke rumah gitu Bu ya? Bukan. Oh pindah kelas dari kelas C. pindah ke kelas A. Oh iya, Jadi berbeda. jadi satu pemindahan teman-temannya yang lama dengan yang baru, dengan situasinya, terus gurunya juga beda. Nah di situ kita bisa lihat anak itu bisa berubah tidak kalau pindah kelas dari kelas A cek ke kelas A. Nah ternyata hasilnya alhamdulillah sangat luar biasa. Dari jadi tercapai berarti ya, Iya. anak tersebut jadi berubah gitu ya. Berubah. Masya Allah. Yang kelas 6 juga sama, yang kelas 5 juga sama. Yang kelas 5 ya ini mungkin ke gurunya juga yang hebat ya. Kita gitu kan nih nggak tahu ya apakah emang anaknya itu karena masalah di dalam kelas yang lama itu dia merasa ingin menguasai, atau karena dia tidak menurutnya, atau bagaimana. Yang saya luar biasa kan gurunya bisa merubah anak itu seperti itu. Kalau saya sih hanya sebagai jalan ya, baik kepala sekolah yang namanya kepala sekolah memutuskan gitu yang terbaik. Nah saya jalan coba dia dipindahkan dulu sebelum kita pindahkan ke sekolah. Pindahkan kelas dulu aja, pindahkan kelas dulu kelas 6, yang 6 cek ke 6A, yang 5B 5C ke 5B itu waktu itu yang dipegang oleh ibu semua, yang 4 terus yang 6A oleh ibu Dina. Selama berjalan sampai sini, yang kelas 6 udah pindah ke SMP, udah melanjutkan, alhamdulillah tidak ada permasalahan apa-apa. Berarti hal itu termasuk sangat efektif ya Bu ya, daripada kita langsung mengambil keputusan mengeluarkan anak tersebut gitu Bu ya. Dari yang tadi Bu katakan, berarti untuk contoh kasus siswa yang bullying tersebut, hal-hal yang efektif Ibu anggap efektif dari keputusan Ibu, jadi nggak langsung ketok palu, ini udah keluar gitu ya, nggak seperti itu, tapi Ibu mencoba suatu ide, berarti Bu ya, berarti sebuah ide yang ternyata brilian gitu Bu ya, dengan memindahkan pertama temannya dipindahkan, lalu kelasnya juga dipindahkan gitu ya, kesepakatan dengan orang tuanya, akhirnya ternyata Masya Allah ya gitu, anak tersebut memberikan perubahan, dan sekarang sampai SMP juga alhamdulillah baik-baik saja gitu yang ya. kelas 5 sekarang naik kelas 6 juga alhamdulillah Baik. Sekarang udah kelas 6 yang kalau yang kelas 5 nanti pasangnya di 6B juga Bu, tetap berarti kan ada kelas kan iya 6B 5B 6B lagi 6B lagi. Awalnya 5C. Iya. Ibu ya, kita lanjutkan Ibu ya, ternyata kalau digali banyak sekali ya Bu ya, temuan-temuan ya Bu ya dari
cara pengambilan keputusan ibu. Nah, kalau yang selanjutnya ibu ya ini yang nomor 5, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan yang ibu hadapi dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, tantangan yang muncul misalnya. Tantangan itu banyak sekali ya, baik dalam diri sendiri, baik dari orang lain juga, karena kita kan kalau memutuskan itu terus terang, kalau saya memutuskan itu gamblang itu bingung ya, gitu kan salah besar saya, takutnya saya merugikan orang lain itu yang ibu lebih kelihatan nanti dampaknya atau resikonya seperti apa gitu ya. Gitu. Jadi saya juga suka bingung, makanya saya sering komunikasi dengan pihak-pihak tertentu, yaitu PKS ya. Kalau misalkan masalah kebutuhan, misalkan PTK itu dengan TU maupun PKS, dengan PPID, siswaan maupun kurikulum. Jadi ada komunikasi dulu dengan mereka. Jadi saya kalau sekarang orang seperti ini seperti apa? Saya ajukan dulu kepada beliau, gitu kan. Terus beliau juga memberikan masukan. Itu bu harusnya seperti itu. Mungkin ibu kan di sini juga mungkin ibu sudah berapa lama kok di sekolah? Setahun setengah. Jadi mungkin ibu pasti berkolaborasi dengan pihak-pihak tersebut yang sudah lebih lama mungkin iya, di sini betul. sudah lebih tahu juga gitu ya bagaimana iklim dan budaya di sekolah gitu ya. Baik ibu, berarti kalau tantangan itu ada dari diri sendiri gitu ya, kadang menghadapi suatu kebingungan, takut resikonya merugikan orang lain mungkin ya ketika mengambil keputusan, itu dari orang lain juga ada gitu. Makanya ibu melakukan caranya dengan berkomunikasi efektif ya, baik kepada PKS kurikulum, kepada TU, PPID atau juga kepada komite juga. Oh ya komite juga ya bu ya, komite dan juga ya PKS kesiswaan ya bu ya. Nah sekarang bu ya kita ke nomor 6 ya bu ya. Nah apakah dalam sebuah penyelesaian kasus ibu memiliki jadwal tertentu tidak untuk membuat penyelesaiannya, atau misalnya ibu langsung menyelesaikan di tempat gitu, udah seperti ini aja, atau ibu memiliki sebuah jadwal khusus untuk menyelesaikannya gitu, jadi ada jadwal rutin seperti itu? Kalau menyelesaikan masalah itu kita kan lihat dulu kasusnya apa. Iya. Jadi melihat kasusnya dulu apa. Kalau kasusnya siswa ya, kita tidak bisa menunda-nunda kan. Iya. Jadi harus langsung juga, kita tidak bisa ke semuanya gitu, tapi harus individual. Jadi tetap siswa juga harus individual. Kalau kita menegur siswa dengan di hadapan teman-teman, perasaan siswa tersebut bagaimana, apalagi orang ditegur oleh kepala sekolah, merasakan aduh kan gitu kan, sedih banget gitu. Nah, makanya tidak bisa menegur seenaknya gitu kan, tetap menjadwalkan ada jadwal, tetapi kalau siswa pas hari itu panggil langsung dijadwalkan, bukan jadwal maksudnya dipanggil langsung di tempat, di ruangan tertutup lah gitu. Mungkin tidak ada jadwal khusus karena kasusnya juga kan belum tentu di hari tersebut ya Bu, ya. Jadi ketika ada mungkin baru ya, jadi tidak belum ada jadwal khusus tertentu, sampai ketika ada untuk kasus kepada siswa itu kan tidak bisa ditunda ya Bu ya. Jadi ibu langsung melakukan pemanggilan di ruangan ibu gitu ya, jadi secara tertutup juga gitu ya, untuk menghargai siswanya juga gitu ya. Tetap waktu guru juga sama, tidak bisa menegur langsung di hadapan yang lain. Kita harus ditanya, karena itulah etika kita kalau bicara apa ya, berkomunikasi ya, rekannya. Karena guru itu sebagai rekan juga buat saya gitu. Jadi guru juga kita menegur secara langsung ya, karena dalam mengambil keputusan kita harus memperhatikan nilai etika juga ya, seperti yang ibu katakan. Ya, berarti ibu kalau yang nomor 7 ini sama ibu udah dijawab nih tadi, adakah seseorang yang mempermudah ibu dalam membantu dalam mengambil keputusan? Dan seperti tadi udah Bu ya, ada PKS kurikulum, TU, PPID, kesiswaan juga komite gitu ya. Alhamdulillah semuanya bisa bersinergi mungkin Bu ya, untuk dalam mengambil keputusan. Ibu, alhamdulillah kita ke pertanyaan yang terakhir nih Bu. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa sih yang dapat Ibu petik
petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan terkait dilema etika. Jadi apa hikmah atau pembelajaran yang Ibu ambil dari pengalaman Ibu selama ini? Yang pertama, saya juga itu pasti dalam diri sendiri ya, karena sebagai seorang pemimpin itu harus betul-betul bijak. Nilai-nilai kebijakan ini yang harus kita pegang, karena kalau tanpa rasa bijak, kebijakan ini kita tidak bisa memberikan keputusan yang baik kepada diri kita sendiri, pengalaman ini berarti kita lebih dewasa lagi dalam pengambilan keputusannya, dan juga jangan sampai kita sebagai pemimpin ayo gitu kan memberikan keputusan. Itulah pengalaman, jadi harus apa ya, belajar dulu lah gitu, belajar ini hal pengalaman yang Tidak sebentar Bu ya belajarnya. tidak sebentar. Pengalaman yang telah dilakukan itu, yang saya alami itu ya itu pembelajaran bagi diri saya sendiri. Luar biasa sekali Ibu ya. Jadi pembelajaran yang didapatkan, jadi Ibu merasa terdidik gitu ya. Jadi Ibu bisa memunculkan rasa bijak gitu Bu ya. Bagaimana Ibu menjadi bijak, bagaimana Ibu juga sebagai pribadi menjadi lebih dewasa, dia tidak seenaknya gitu ya untuk mengambil keputusan. Bahkan pengalaman-pengalaman yang Ibu alami itu jadi butuh waktu untuk belajar ya, nggak bisa sebentar gitu Bu ya. Suatu perbaikan bagi saya sendiri gitu. Wah, luar biasa sekali Ibu ya. Ibu alhamdulillah Ibu ya, semua pertanyaan kita sudah sesi tanya jawab, sudah wawancara, saya sudah banyak mengambil temuan dari Ibu gitu ya Bu ya, untuk saya belajar mungkin ya. Ibu terima kasih banyak ya atas waktunya, semoga Ibu sehat selalu Ibu, terima kasih. Sukses ya GP-nya ya. Amin. Mohon maaf Ibu kalau ada kesalahan Ibu ya. Sama-sama. Iya. Pamit dulu Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.